sampai juga akhirnya di penghujung semester, penghujung perkuliahan teman-teman gitu, dan di mata kuliah ALK ini di materi terakhir, yaitu mengenai angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, dan nanti akan sedikit saya tunjukkan bagaimana KKPT yang dipakai oleh teman-teman AR gitu ya, representatif di BJP, untuk menuangkan hasil analisis selama ini, satu semester ini itu ke dalam sebuah kertas kerja. Itu hanya itu saja, nanti hanya saya tunjukkan untuk KKPT, fokus kita akan ke angsuran PPh pasal 25. Ya, seperti yang dibilang tadi, jadi pokok bahasanya dua itu akan lebih menitik beratkan kepada angsuran PPh pasal 25. Nah, kenapa ini ditaruh di terakhir gitu ya, mengenai angsuran PPh pasal 25 itu karena ketika kemarin kita melakukan ALK gitu kan, melakukan koreksi atau melakukan hal-hal yang lain, transformasi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah kita mau melihat PPh terhutang yang dilaporkan wajib pajak sudah sesuai atau belum, kan seperti itu. Nah, ketika tidak sesuai gitu ya, ketika tidak sesuai tentunya ada selisih nantinya PPh terhutang wajib pajak dengan PPh terhutang hasil analisis kita gitu. Nah, ketika ada selisih PPh terhutang gitu, ada efeknya, terutama ketika setelah pemeriksaan, nanti akan kita bahas ke depan, ada efeknya kepada angsuran PPh pasal 25 yang yang dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak berdasarkan hitung-hitungan wajib pajak sendiri, misalkan SPD tahunan, dengan hasil pemeriksaan umumnya gitu. Jadi bisa ada perubahan PPh pasal 25. Nanti akan kita perdalam. Ya, jadi materi pertama, angsuran PPh pasal 25, dasarnya adalah dasar hukumnya tentunya PPh pasal 25 Undang-Undang PPh, pasal 25 di Undang-Undang PPh, kemudian PMK 215 tahun 2018, ini penghitungan, ini merupakan mandat juga dari pasal 25, di situ wajib pajak tertentu gitu ya, wajib pajak yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala seperti WP baru, WP bank, BUMN, BUMD, terus WP lainnya, itu ada beberapa yang harus membuat laporan keuangan berkala. Dan juga wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu di undang-undang disebutkan akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ini peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya, PMK 215. Kemudian ada Cap Dirjen nomor 537 tahun 2000. Ini merupakan turunan juga dari PPh pasal 25, aturan pelaksanaannya ketika terjadi hal-hal tertentu, gitu ya. Ketika terjadi hal-hal tertentu. Cara menghitung PPh pasal 25 yang umumnya sudah teman-teman tahu gitu ya. Itu disampaikan di SPT tahunan di formulir 1771 lampiran 2, 1771 halaman 2 formulir induknya. Nah, di situ terlihat perhitungan PPh pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak. Pertama kita lihat dulu PPh terhutangnya menurut SPT tahunan yang disampaikan tersebut. Kemudian dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu pasal 22 dan 23, dan juga PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri, yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan, yaitu pasal 24. Nah, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Ya, ini seperti ini perhitungannya gitu ya, di formulir 1771, induknya halaman kedua. Nah, jadi seperti yang kita tahu, SPT tahunan itu disampaikan paling lambat untuk orang pribadi tanggal 31 Maret gitu ya, akhir tahun, 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sementara untuk badan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 30 April, sehingga ada gap gini ya, ada gap di tahun berjalan itu, masa pajak angsuran PPh pasal 25 atas masa pajak sebelum dilaporkannya SPT tahunan gitu kan. Seharusnya kan katakanlah tahun 2021 dasarnya SPT tahunan tahun 2020, yang nanti baru disampaikan, yang kemarin baru disampaikan Maret atau April. Nah, tentunya Januari Februari masa pajaknya ikut yang mana, kan belum ada perhitungannya kan seperti itu. Nah, ini ada ketentuannya di pasal 25 ayat 2 gitu ya. Jadi
untuk angsuran bulanan untuk bulan atau masa pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan itu besarnya sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Contohnya seperti itu. Jadi katakanlah tahun 2000 gitu, SPT tahunannya disampaikan Maret tahun 2001. Nah, kemudian ada informasi angsuran PPh pasal 25 untuk Desember 2000-nya sebesar 1 juta. Maka angsuran untuk Januari dan Februari, jadi bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan, itu mengikuti angsuran di masa pajak terakhir tahun lalu, yaitu Desember 2000, sehingga angsurannya untuk Januari dan Februari tahun 2001 besarnya 1 juta juga. Kemudian contoh lagi, jadi ketika September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran gitu ya, yang tadinya 1 juta, tapi di September 2000 ditetapkan nihil sehingga angsuran Oktober, November, Desember itu nihil, maka angsuran Januari 2001 yaitu nihil, gitu. Tidak mengikuti perhitungan di SPT tahunan tahun 2019 gitu ya, tapi tetap masa pajak terakhir. Kalau Desember nihil berarti ya Januari Februari juga nihil. Nah, kemudian bagaimana kalau diterbitkan SKP gitu ya? Jadi SKP untuk tahun pajak yang lalu. Nah, kalau ada SKP gitu ya, jadi tahun berjalan gitu ya, ada SKP atas tahun pajak sebelumnya yang mana itu merupakan dasar menghitung PPh pasal 25 untuk tahun berjalan. Nah, itu angsurannya dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak yang lalu, berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Jadi bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Pakai contoh biar lebih jelas. Jadi, let's say ada SPT tahunan tahun 2000 gitu ya. Angsurannya 1.250.000. Kemudian di Juni 2001 gitu ya, Juni tahun berikutnya itu ada SKP, diterbitkan SKP tahun 2000 sehingga berdasarkan SKP tersebut, berdasarkan pemeriksaan tersebut, angsuran PPh pasal 25-nya meningkat. Seharusnya di tahun 2001 ini angsurannya adalah 2 juta gitu ya. Sehingga angsuran mulai bulan Juli, jadi bulan setelah penerbitan SKP, penerbitannya Juni, berarti mulai Juli sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Desember, itu mengikuti hasil pemeriksaan, mengikuti SKP sebesar 2 juta. Cukup jelas ya, tidak terlalu sulit memang materinya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, jadi di pasal 6 ayat 6 pasal 25 ayat 6 itu angsuran PPh 25 tahun berjalan itu dapat dihitung ulang gitu ya. Dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan angsuran dalam tahun berjalan apabila ada WP berhak atas kompensasi kerugian atau memperoleh penghasilan tidak teratur. Kemudian ada ketentuan juga bagaimana jika SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Kemudian BP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Kemudian ada juga WP yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan jika terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, ini yang diatur di di Cap 537 tahun 2000 tadi. Jadi turunan dari pasal 25 ayat 6. Nah, kita lihat yang pertama gitu ya. Jadi untuk angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang selain menerima penghasilan teratur dan juga menerima penghasilan tidak teratur, perlu dihitung PPh pasal 25-nya gitu ya, perlu dihitung. Jadi tidak hanya kita melihat induknya, kemudian penghasilan netonya, penghasilan kena pajaknya itu yang kita pakai di induknya, di halaman keduanya untuk menghitung PPh pasal 25. Untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan tidak teratur. Jadi mengingat penghasilan yang tidak teratur itu belum tentu diterima lagi di tahun berikutnya, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berikutnya hanya berdasarkan penghasilan yang teratur saja. Jadi dikeluarkan penghasilan yang tidak teratur. Kemudian untuk wajib pajak baru, jadi perhitungan PPh pasal 25-nya untuk wajib pajak baru maksudnya adalah di tahun sebelumnya, let's say tahun sebelumnya itu wajib pajak baru mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu per bulan Maret gitu ya. Nah, untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun depannya gitu ya, tahun berjalan gitu, itu yang penghasilannya wajib pajak tersebut disetahunkan.
Jadi penghasilan netonya disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP, dikalikan tarif umum, baru dibagi 12 gitu ya. Jadi selama 8 bulan itu atau 9 bulan gitu ya, untuk 9 bulan itu dihitung semua penghasilan netonya disetahunkan, dijadikan 12 bulan gitu ya. Kemudian dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 dan dibagi 12 itu yang jadi dasar angsuran tahun berjalan tahun ini gitu ya. Nah, kemudian salah satu titik fokus kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari adanya perubahan tarif undang-undang tarif pasal 17 khususnya corporate tax-nya, PPh badannya, tarif PPh badan yang kemarin 25% turun menjadi 22% per tahun pajak 2020 gitu ya. Nah, ini diatur di Per 08 tahun 2020, cukup baru gitu ya, baru tahun lalu keluar. Nah, latar belakangnya adalah Perpu nomor 1 waktu itu gitu ya. Waktu itu masih Perpu nomor 1 tahun 2020 gitu. Mengatur mengenai penyusunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Jadi waktu itu turun dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, penyesuaian tarif PPh ini mempengaruhi besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sedapat mungkin mendekati jumlah yang terutang pada akhir tahun pajak. Jadi sebenarnya kenapa? Secara filosofi kenapa PPh pasal 25 itu ada gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa 25 itu kadang kan cicilan doang gitu ya. Nah, itu dasarnya adalah sebenarnya 25 itu adalah angsuran untuk mengurangi beban PPh terutang wajib pajak dalam setahun gitu ya. Jadi yang seharusnya terutang di tahun depan gitu ya. Terutang di tahun ini dibayarkan di tahun depan kan SPT tahunan dibayarkan akhir masa pajak akhir bulan ketiga atau akhir bulan keempat gitu ya tergantung PPh operator badan di tahun berikutnya. Itu kan sebenarnya atas pajak tahun yang sebelumnya, tahun berjalan, tahun sekarang gitu ya, baru dibayarkan nanti akhir tahun bulan ketiga atau bulan keempat di tahun depan. Nah, padahal itu adalah beban di tahun ini. Nah, itu makanya pasal 25 itu dibayarkan di masa pajak ini diusahakan sebenarnya mendekati dengan kegiatan usaha di tahun ini juga gitu ya. Termasuk juga beban pajak di tahun ini. Sehingga ketika di tahun ini sebenarnya ada perubahan tarif, jadi ini sebenarnya berlaku di tahun 2020 kemarin. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan tahun 2019 gitu dengan masih menggunakan tarif 25% untuk PPh badan, padahal di tahun 2020 itu sudah turun menjadi 22% gitu ya. Nah, di tahun lalu sehingga perhitungan PPh pasal 25-nya perlu di-adjust, perlu disesuaikan sehingga nanti di akhir tahun lebih mendekati keadaan usaha dan beban pajak yang ada di tahun berjalan gitu. Jadi tidak lebih bayar, meminimalisir adanya lebih bayar pertama. Yang kedua memang ketika lebih bayar berarti ada yang salah dengan hitung-hitungan di tahun berjalan kan seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal tersebut diaturlah Per 8 tahun 2020 ini. Jadi tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, subjeknya wajib pajak umum yaitu yang menghitung angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh dan wajib pajak yang memiliki laporan keuangan berkala berdasarkan PMK 215 gitu ya aturan pelaksanaannya. Bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lain yang memang harus membuat laporan keuangan berkala. Yang tadi saya sampaikan, jadi kenapa ini disampaikan gitu loh, kan udah lewat gitu ya, dari 2019 yang tadinya 25%, 2020 22% gitu, sehingga ada penurunan 3%, sehingga di tahun lalu dilakukan penyesuaian angsuran pasal 25. Kenapa sekarang masih saya sampaikan gitu? Karena ini akan berulang lagi nanti di tahun depan, bahkan tahun 2022. Karena tahun 2022 PPh badan turun lagi menjadi 20%. Jadi nanti di tahun depan wajib pajak harus menghitung ulang gitu ya, harus menghitung ulang PPh pasal 25-nya disesuaikan dengan tarif 20%. Padahal SPT tahunan tahun 2021 ini akan disampaikan sebesar 22% tarifnya. Nah, itu makanya nanti teman-teman harus tahu juga ketika nanti
setelah teman-teman lulus nanti ditempatkan mungkin sebagian ke Direktorat Jenderal Pajak, nanti tahun depan teman-teman mulai bertugas gitu ya, katakanlah ada wajib pajak yang nanya gitu angsuran pasal 25 berapa, itu harus dihitung ulang teman-teman untuk yang tahun depan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk PPh Go Public gitu ya, PPh Badan untuk perusahaan yang Go Public itu 3% lebih rendah. Jadi kalau tahun lalu 19%, mulai tahun 2022 nanti 17%. 3% lebih rendah dari tarif normal. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 itu untuk wajib pajak umum dan wajib pajak laporan keuangan berkala menggunakan tarif baru. Kapan harus menggunakan tarif baru? Itu mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019. Mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019. Jadi kalau wajib pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun kalender Januari-Desember, maka tarif baru itu digunakan mulai masa pajak April 2020. Ini kita fokus ke WP Badan ya teman-teman, karena yang terdampak itu wajib pajak badan, karena yang perubahan tarif hanya di wajib pajak badan saja gitu. Jadi ini untuk wajib pajak badan akhir batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019 di masa pajak April, maka per masa pajak April dia akan menggunakan tarif pajak yang baru. Itu untuk yang tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Bagaimana dengan yang tahun bukunya berbeda dengan tahun kalender, misalnya April sampai Maret gitu. Maka batas waktu mulai masa pajak, batas waktu penyampaiannya kan mundur tuh karena 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak gitu. Kalau Maret berarti Juli di 2020. Maka menggunakan tarif barunya juga mulai bulan Juli, mulai masa pajak Juli 2020. Pokoknya mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019 itu kuncinya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi contoh kita mulai kasus-kasusnya gitu. Jadi ini kalau WP-nya itu menyampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan badan gitu ya. Ini disampaikan 28 Maret SPT tahunannya dan pajak 2019. Bagaimana PPh pasal 25 tahun berjalannya gitu. Jadi ada informasi Desember itu 80 juta gitu yang angsurannya, sehingga Januari sampai dengan Februari, sampai dengan masa sebelum disampaikan SPT tahunan, itu mengikuti masa pajak terakhir gitu ya. Jadi Januari Februari 80 juta. Kemudian Maret dia mengikuti angsuran PPh pasal 25 sesuai yang ada di SPT tahunan yang disampaikan tanggal 28 Maret tadi. Nah, sesuai di situ, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini perhitungannya masih menggunakan tarif 25% gitu ya, karena memang tahun 2019. Ketemulah 100 juta. Nah, karena tadi ketentuannya gitu ya, mulai masa pajak batas akhir penyampaian SPT tahunan, sehingga April, mulai masa pajak April, dia harus menggunakan tarif yang baru. Nah, di sini. Hitungannya sama persis kecuali tarif gitu ya, pembedaannya hanya tarif, sehingga tentunya akan menghasilkan angsuran yang lebih kecil, yaitu di sini 87.250.000, sehingga mulai April sampai dengan akhir tahun sampai dengan Desember angsurannya adalah 87.250.000 gitu ya. Hanya Maret tapi tetap masih menggunakan hitung-hitungan di SPT tahunan, karena tadi secara ketentuan memang Maret belum menggunakan tarif pajak yang baru. Nah, bagaimana kalau lewat dari batas waktu gitu ya? Ini di 537 juga cap 537 teman-teman juga bisa lihat gitu ya nanti bahwa angsuran PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak itu terlambat menyampaikan SPT tahunan, maka sebelum dasar PPh pasal 25-nya sebelum wajib pajak menyampaikan SPT tahunan, sebelum masa pajak wajib pajak, sebelum bulan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan, itu akan tetap mengacu di masa pajak terakhir tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia terlambat nih, jadi disampaikan 10 Juni yang seharusnya akhir April gitu ya. Kemudian sehingga karena Juni, jadi masa pajak sebelum si wajib pajak ini menyampaikan SPT tahunan itu masih mengacu kepada akhir tahun lalu gitu ya. Jadi di sini 15 juta gitu untuk Desember 2019.
Sehingga Januari sampai dengan Mei itu 15 juta juga gitu. Karena belum pada hitung-hitungannya. Nah, kemudian BP ini menyampaikan hitung-hitungannya seperti ini gitu ya, hitung-hitungannya seperti ini. Sehingga tapi tentunya dengan tarif BPH terhutang 25% tentunya ya. Ini ada 50% karena peredaran bruto wajib pajak hanya 4 miliar sehingga dia berhak menggunakan fasilitas sesuai dengan pasal 31E gitu ya. Apa yang peredaran brutonya tidak berlebih 50 miliar. Nah, dia tentunya akan menyampaikan perhitungan yang 25%. Nah, ini perlu kita hitung ulang gitu ya dengan menggunakan tarif baru 22%. Nah, kapan mulai kita menggunakan perhitungan baru ini gitu ya, masa pajak apa? Tetap mengacu ke peraturan sebelumnya, masa pajak batas akhir penyampaian SPT tahunan. Jadi mulai April dihitung ulang sampai dengan akhir tahun, besarannya adalah sesuai dengan hitung-hitungan wajib pajak 17.500. Nah, sehingga kita lihat di sini ada kekurangan tentunya untuk 2 bulan gitu ya. Untuk 2 bulan untuk bulan masa pajak April dan Mei, dia beririsan gitu ya. April dan Mei itu ada kekurangan masing-masing 2.500.000. Nah, itulah yang harus dipenuhi kekurangannya oleh wajib pajak gitu ya. Masing-masing masa pajak untuk April dan Mei itu wajib pajak wajib menyetor tambahan 2.500.000 untuk masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung pop up aja ya teman-teman ya. Jangan menunggu saya menyampaikan, selesai dulu karena ini cukup banyak contoh-contohnya. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi terlambat gitu ya. Jadi kita sudah yang mendahului batas waktu kemudian terlambat. Nah, ini yang menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Seperti yang kita tahu, jadi wajib pajak itu punya hak untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan atau meminta perpanjangan penyampaian SPT tahunan gitu. 2 bulan maksimal 2 bulan setelah berakhirnya batas waktu gitu ya. Jadi kalau badan April maka di 2 bulan Mei, Juni, akhir Juni dia sudah harus menyampaikan SPT tahunan. Tapi dia harus mengajukan permohonan, menyampaikan hitung-hitungan sementara itu tetap mengikuti batas waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi sebelum 30 April dia harus mengajukan permohonan untuk penundaan penyampaian SPT tahunan dengan hitungan sementara. Dia bayarkan juga PH pasal 29 sementaranya kepada disampaikan ke KPP, nanti yang versi lengkap dan versi benarnya nanti di Juni gitu. Kenapa demikian gitu ya? Ini untuk mengantisipasi juga gitu ya, karena proses audit wajib pajak itu ada yang pendek ada yang panjang. Ya, untuk wajib pajak besar sangat umum bahwa audit itu baru selesai sekitar 3 bulan paling cepat dari 3 bulan dari berakhirnya tahun pajak gitu. Kalau peraturan yang dulu kan bahkan badan BPHOP itu sama gitu ya, sama-sama di 31 Maret sehingga banyak wajib pajak yang kelimpungan karena 3 bulan dia baru selesai. Bahkan ada beberapa yang lewat dari 3 bulan. Nah, sehingga dimundurkan tuh untuk badan menjadi 30 April, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada juga yang 4 bulan pun tidak selesai gitu. Nah, untuk seperti itu maka kita memberikan DJP memberikan keringanan gitu, boleh untuk menambah 2 bulan lagi. Tapi sampaikan hitung-hitungan sementaranya tetap sebelum batas akhir gitu ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Nah, ini ceritanya gitu. Jadi batas waktunya itu kan 30 April 2020 wajib pajak ini nggak selesai, kemudian dia menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan gitu di akhir masa pajak 30 April gitu ya. Jadi kita dikenal dengan formulir 1771Y gitu ya. Nah, SPT tahunan PPh 2019-nya baru disampaikan di 30 Juni 2020 pas batas akhir juga. Nah, bagaimana hitung-hitungan PPh pasal 25-nya, terutama ketika ada perubahan tarif pajak yang baru ini. Nah, untuk Januari sampai dengan Maret dia tetap mengikuti mengikuti masa pajak terakhir tahun lalu gitu ya. Jadi di situ 50 juta ya 50 juta gitu. Nah, untuk April sampai dengan Mei, sampai dengan sebelum SPT yang beneran itu disampaikan, itu menggunakan angsuran sesuai dengan perhitungan sementara tadi, yang 1771Y tadi, sementara tadi. Nah, masih di sini gitu ya. Menggunakan tarif tentunya sudah 22% gitu. Kenapa? Karena sudah mulai April, mulai masa batas waktu
penyampaian SPT tahunan udah mulai menggunakan tarif pajak baru. Meskipun dia pasti menyampaikan 25%, kita hitung ulang dengan 22%. Karena per April dia harus menggunakan tarif pajak yang baru. Sementara sampai Mei gitu ya. Kemudian Juni dia nyampein gitu kan. Kita lihat hitung-hitungannya gitu ya. Kita lihat hitung-hitungannya. Nah, sudah saya hitung-hitungan, dia ternyata angsurannya seharga 100 juta. Ini berlaku surut, teman-teman. Jadi meskipun baru disampaikan 30 Juni, ini berlaku surut. 200 jutanya ini berlaku sejak batas akhir gitu ya. Sejak masa pajak, batas akhir penyampaian SPT tahunan. Sejak April itu. Jadi sehingga April sampai dengan Desember, dia 100 juta. Nah, kita lihat di sini ada irisan juga untuk April dan Mei gitu ya. April dan Mei wajib pajak kurang nih. Dia tadinya hanya nyetor 67, seharusnya hitung-hitungannya 100 juta, sehingga kekurangannya sebesar 32 juta sekian itu harus disetorkan untuk masa pajak April dan Mei. Nah, perpanjangan sudah sekarang yang diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu gitu ya. Ada SKP. Jadi tadinya hitung-hitungannya seperti ini, teman-teman. Jadi penghasilan kena pajaknya tadinya 6 juta, setelah diperiksa gitu, ternyata seharusnya penghasilan kena pajaknya 8 juta, sehingga berimbas kepada PPh terutangnya dan PPh pasal 25-nya. Nah, jadi diterbitkan bulan Agustus, maka per September sampai dengan Desember dia harus menggunakan hitung-hitungan yang baru. Nah, di sini kita hitung berdasarkan SKP gitu ya. Jadi PKP 8 juta, PPh terutang, dan lain sebagainya, sampai dengan ketemu angsurannya dia 133 juta. Nah, inilah yang jadi dasar mulai masa pajak berikutnya, bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya SKP. Agustus diterbitkan, berarti mulai September sampai dengan akhir tahun dia menggunakan hitung-hitungan baru, yaitu 133 juta. Nah, kemudian angsuran 25 untuk wajib pajak yang wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, ini untuk bank, jadi dia ada kewajiban laporan bulanan gitu. Akumulatif ya teman-teman, jadi setiap bulan dia menyampaikan akumulatif. Nah, ini untuk contohnya dia sampai dengan masa pajak April. Nah, penghasilan neto yang dilaporkan dari awal tahun sampai dengan masa pajak April 4,6 miliar gitu, PP pasal 22 yang dilaporkan sampai dengan masa pajak yang dilaporkan dari awal tahun 250 juta, sehingga angsuran PPh pasal 25 yang terutang dari awal tahun sampai dengan masa pajak sebelumnya 75 juta. Nah, mulai April dan seterusnya perhitungannya seperti ini. Jadi kita tuangkan informasi tersebut kepada hitung-hitungan. Jadi di sini penghasilan netonya 4,6, ada kompensasi kerugian gitu misalnya 1,5, sehingga PKP-nya atau penghasilan kena pajak 3,1 miliar. Dikalikan tarif 22%, 682 juta, maka PPh dikurangi dengan kredit pajaknya pasal 22 di sini contohnya 250 juta, dan angsuran yang sudah dibayarkan dari sampai dengan masa pajak sebelum yang dilaporkan, jadi Januari sampai dengan Maret gitu, Januari, Februari, Maret sudah dilaporkan sebesar 75 juta, sehingga ini dikurangi. Yang angsuran untuk masa pajak April itu 357 juta. Nanti di bulan Mei ketika dia menyampaikan kembali laporan bulanannya dihitung lagi seperti ini. Gitu ya. Itulah untuk wajib pajak bank dia yang ada kewajiban laporan berkala baik bulanan ataupun triwulanan untuk menghitung setiap kali laporan berkalanya itu disampaikan atau dibuat. Nah, ini untuk wajib pajak yang masuk bursa dan wajib pajak lainnya. Ini kalau masuk bursa itu dia ada kewajiban membuat laporan keuangan triwulanan, ya, laporan keuangan triwulanan. Nah, itu yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Nah, ini contohnya gitu. Jadi untuk Januari sampai dengan Maret gitu, triwulan pertama itu besarnya sama dengan PPh pasal 25 masa pajak terakhir tahun pajak yang lalu. Kenapa demikian? Karena triwulan 1 itu tentunya baru disampaikan triwulan 1 itu baru disampaikan mungkin di bulan April, dan triwulan 1 itu laporan keuangan triwulan 1 itu menjadi dasar untuk angsuran PPh pasal 25 triwulan berikutnya gitu ya. Kemudian triwulan 1 berarti untuk perhitungan PPh pasal 25 triwulan 2 untuk April, Mei, Juni. Laporan keuangan triwulan 2 untuk menghitung triwulan 3. Laporan keuangan triwulan 3 untuk menghitung triwulan 4 gitu, seperti itu. Sehingga ketika triwulan 1 tidak ada dasar nih. Dasarnya adalah masa pajak terakhirnya gitu ya, masa pajak terakhirnya.
Jadi sama-sama 7 juta, kemudian untuk April sampai dengan Juni, kita mengikuti laporan keuangan triwulan 1 gitu ya. Nah, ini contohnya penghasilan netonya 2,1 M, ada kompensasi 1,7 sehingga penghasilan kena pajaknya hanya 400 juta, dikalikan tarif PPh terutang 19%. Nah, dia perusahaan masuk bursa, dia tarifnya 3% lebih rendah gitu ya, sehingga pakai 19%. Kemudian juga ini PPh pasal 22 yang sudah dibayarkan dan dilaporkan gitu dari Januari, Februari, Maret gitu. Kemudian angsuran 25 juga Januari, Februari, Maret dikurangkan di situ sehingga angsuran yang harus dibayar 30 juta. 30 juta ini dibagi 3 karena untuk triwulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu ya, untuk April sampai dengan Juni. Hingga masing-masing ada kewajiban disetorkan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian selain itu, ini yang terakhir kalau nggak salah, yang tentang wajib pajak laporan keuangan berkala gitu ya, selain bank gitu tadi, selain masuk bursa, nah ini ada BP, BUMN atau BUMD atau wajib pajak lainnya yang dia wajib menyampaikan rencana kerja sebenarnya. Jadi ada beberapa wajib pajak, jenis-jenis wajib pajak seperti perusahaan pertambangan misalnya, dia ada wajib menyampaikan rencana kerja tahun depan gitu. Jadi sebelum akhir tahun dia biasanya menyusun rencana kerja, disahkan gitu ya, disahkan oleh kementerian terkait gitu untuk perhitungan di tahun depan. Perhitungan apa? Perhitungan apa namanya? Keuangan perusahaan untuk di tahun depan. Dan termasuk di perhitungan keuangan itu termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajaknya gitu. Nah, untuk wajib pajak yang memang diwajibkan seperti ini itu PPh pasal 25-nya dihitung menggunakan rencana kerja tersebut, gitu ya, rencana kerja tersebut, sehingga dia per Januari dia sudah harus menggunakan hitung-hitungan sesuai dengan rencana kerja yang disampaikan. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi meskipun Desember dia ada 70 juta, tetapi mulai Januari sampai dengan Maret dia harus menggunakan hitung-hitungan sesuai yang ada di rencana kerja. Nah, ini hasil rencana kerjanya seperti itu. Tapi Januari sampai Maret dia masih menggunakan tarif yang lama, tarif 25%. Nah, untuk April sampai dengan Desember dia menggunakan tarif yang baru. Hitung-hitungan sama semua kecuali tarif gitu ya. Hanya itu saja. Jadi memang ada beberapa wajib pajak yang dia harus menyampaikan rencana kerja dahulu gitu ya. Biasanya di akhir tahun disusunnya dan kemudian disahkan di awal tahun atau bahkan di akhir tahun juga. Nah, itu nanti dia melihat proyeksi wajib pajak itu dan itulah yang jadi dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun depannya gitu ya, tahun berjalan. Nah, ini contoh aja gitu ya, bagaimana cara menghitung gitu angsuran PPh pasal 25 untuk WP Bank dan WP masuk bursa, teman-teman bisa baca sendiri. Ini cuma elaborasi, tadi sudah saya sampaikan di depan juga gitu ya. Contohnya, jadi misalnya ini untuk bank, ini penghasilan itu yang disampaikan, ingat ini sampai dengan ya, gitu ya. Jadi akumulasi, kalau ini Januari doang, ini Februari ini Januari, Februari, Maret ini sampai dengan Maret, April ini sampai dengan April gitu ya. Nah, ini dihitung ulang setiap bulan untuk bank itu. Nah, bagaimana ketika ada kerugian di di suatu masa gitu ya. Ini contohnya Maret dia ada kerugian nih, jadi harusnya tadinya dia untung 2,1, kemudian ternyata dia rugi 200 juta gitu di bulan Maret, sehingga penghasilan netonya turun gitu ya, dari Januari sampai dengan Maret. Maka ya memang ketika kredit pajaknya jadi di sini menjadi lebih besar gitu, maka dia tidak perlu ada angsuran gitu. Seperti itu. Jadi kemudian dihitung lagi di masa pajak April seperti demikian. Begitu juga untuk yang masuk bursa, seperti itu juga ketika ada kerugian dia tidak ada angsuran gitu yang sudah dibayar. Ya, jadi untuk angsuran PPh pasal 25, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya, Mas. Silakan, Nadir. Misalkan ya, Mas, wajib pajak kan bisa melakukan pembetulan SPT 4 kali. Nah, dalam kasus pembetulan SPT yang menyebabkan pajak lebih kecil itu dasar perhitungan angsurannya apakah menggunakan dasar angsuran PPh terutang SPT yang baru dibagi 12 atau apakah perlu dikurang juga angsuran yang telah dibayar sebelum membetulkan SPT. Jadi kayak misalkan dia April misalkan udah lapor SPT, terus di bulan setelah April itu dia melakukan pembetulan. Nanti untuk perhitungan angsurannya
apakah dikurangin juga dari angsuran yang telah dibayar, lalu di bulannya itu dibagi 12 juga atau bulannya dibagi sisa bulannya gitu ya, Mas? Itu yang agak bingungin sih, Mas. Soalnya di contoh perhitungan PPT ini belum ada. Ya, itu ada di Cap 537 gitu ya. Jadi sebenarnya dasarnya tetap hitung-hitungan di SPT tahunan gitu ya. Ketika di SPT tahunan berubah, maka perhitungannya berubah gitu. Jadi tanpa mempertimbangkan angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayar. Karena angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayar itu sifatnya sementara gitu ya, sifatnya sementara sampai dengan ada pembetulan atau tidak di tahun berjalan gitu ya. Mungkin ilustrasinya saya lebih mudah ketika pakai contoh gitu ya. Jadi let's say seperti inilah ya. Jadi seperti ini dia ada pembetulan gitu misalnya. Jadi kan dia sudah bayar nih 17,5 atau 15 atau berapapun dia bayar gitu ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa di sini sifatnya sementara. Yang disampaikan dia meskipun dia sudah 15 juta bayar, kemudian angsurannya naik gitu ya, angsurannya naik sehingga kekurangannya harus disetorkan. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau lebih kecil sebenarnya April sampai dengan Desember? Baik karena pembetulan atau memang karena SPT ketika SPT-nya masuk itu ada penurunan ada penurunan kegiatan usaha sehingga lebih kecil gitu. Bagaimana? Kan dia udah terlanjur bayar nih gitu ya. Let's say di sini jadi 10 juta gitu ya. Seperti itu baik karena pembetulan atau karena memang ada penurunan kegiatan usaha. Dan ketika berdasarkan hitung-hitungan di SPT tahunan itu lebih kecil gitu ya dibandingkan yang sudah di-store, maka tetap tetap akan mengacu ke perhitungan yang di SPT tahunan gitu. Jadi kalau Januari sampai dengan Januari, Februari, Maret itu akan tetap kekunci di masa pajak terakhir. Itu karena ketentuannya seperti itu secara undang-undang gitu ya. Jadi masa pajak sebelum berakhirnya akhir tahun pajak, sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan itu mengacu pada masa pajak terakhir di tahun pajak terakhir. Jadi udah ngunci di situ. Dia tidak boleh berubah, dia harus sesuai dengan Desember. Tapi untuk April, mulai April dia akan menggunakan entah tarif baru atau menggunakan perhitungan SPT tahunan yang baru. Nah, ketika dia berdasarkan SPT tahunan itu dia sampaikan di 10 Juni gitu ya, itu lebih kecil gitu ya, lebih kecil karena dasarnya kan dia tetap akan mengacu ke Desember dulu tuh sampai dengan SPT tahun disampaikan atau sampai dengan pembetulan gitu dia akan mengacu pada perhitungan yang lama. Nah, ketika lebih kecil nilainya gitu kayak saya 10 juta gitu, maka perhitungan di tahun berjalan sejak masa pajak dia menyampaikan SPT tahunan pembetulannya itu gitu ya, atau SPT tahunan normalnya, sejak masa pajak itu sejak masa pajak dia menyampaikan SPT tahunan atau pembetulannya itu dia menggunakan perhitungan yang baru gitu ya. Dia menggunakan perhitungan yang baru. PPh pasal 25 menggunakan PPh pasal 25 yang baru. Lalu bagaimana untuk masa pajak April sampai dengan dia sampaikan pembetulan atau sampaikan SPT tahunan misalnya seperti ini. Jadi untuk April dan Mei-nya seperti apa gitu ya. April dan Mei-nya seperti apa? Let's say turun jadi 10 juta. Ada kelebihan 5 juta gitu ya. Nah, kelebihan 5 jutanya itu dia boleh dipindah bukukan gitu ya. Boleh dipindah bukukan. Jadi masing-masing April dan Mei ada kelebihan 5 juta masing-masing itu boleh dipindah bukukan untuk masa pajak yang belum dilakukan penyetoran gitu ya. Jadi misalnya dia menyampaikan Juni, dia sudah nyetor untuk yang masa pajak Juni, maka boleh dipindah bukukan pembayaran PPh pasal 25 itu ke bulan Juli, ke bulan Agustus, ke bulan September seperti itu. Jadi konsepnya dipindah bukukan, tidak dibiarkan gitu. Tapi nggak salah ketika itu dibiarkan, karena ini hak wajib pajak ya, hak wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak memilih, oh udah biarin, aku tambah-tambah saja, ya nanti yang dikreditkan PPh pasal 25 di akhir tahun nanti sesuai dengan yang dia setorkan sebenarnya. Gitu. Semua wajib pajak punya hak untuk memindah bukukan gitu. Karena ini kan terkait dengan cash flow perusahaan juga ya, tidak semua perusahaan bisa nabung pajak seperti itu. Jadi dia boleh dipindah bukukan ke masa pajak berikutnya, ke masa pajak yang dia belum melakukan memenuhi kewajiban PPh pasal 25. Kira-kira begitu, Nadir. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Mas izin bertanya. Ya, Fer.
Nih, kan tadi tuh ada WP yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala kayak yang bank sama BUMN, BUMD itu kan. Nah, itu tadi kan ada kompensasi ruginya juga ya, Mas. Itu kompensasi ruginya itu selama 1 tahun atau proporsi per triwulan itu? Di materi tadi. proporsi sesuai dengan sesuai dengan periode dia melaporkan. Kalau bulanan berarti ya di proporsi per bulan. Nanti akan nambah di bulan depannya, seperti itu. Tapi kalau triwulan ya di proporsi setiap dibagi triwulan gitu. Karena kan perhitungannya itu mengacu sampai dengan, jadi bukan disetahunkan ya, mengacu sampai dengan saja. Gitu, Seth. Oh iya. Mas boleh nanya lagi nggak, Mas? Boleh dong, gimana? Nih, kalau ini kan, tadi itu kan katanya DJP berwenang untuk menetapkan angsuran PPh 25 tahun berjalan kalau si WP itu berhak atas kompensasi rugi. Nah, misal Mas ada putusan hukum atas tahun pajak tahun sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan kalau ternyata perhitungan kompensasi kerugian si WP itu salah. Misalkan menurut WP pada tahun pajak tertentu itu PPh badannya nihil karena labanya itu buat menutup kompensasi rugi. Padahal berdasarkan pemeriksaan, ternyata labanya WP itu lebih besar dari yang dilaporkan dan seharusnya masih ada sisa setelah kompensasi rugi. Ini apakah berpengaruh juga ke PPh pasal 25 yang harus dibayar? Kalau iya, itu berpengaruhnya kemana ya, Mas? Iya, jadi sesungguhnya gitu ya, ketika ada pemeriksaan di beberapa tahun gitu, maksudnya ada pemeriksaan yang akan berimbas, pemeriksaan di tahun pajak sebelumnya akan berimbas di suatu tahun pajak yang sebenarnya tidak dilakukan pemeriksaan. Itu salah satu contohnya adalah kompensasi kerugian gitu ya. Jadi misalnya let's say tahun 2018 si WP ini punya kompensasi kerugian gitu besar gitu ya, sangat besar di tahun 2018. Dikoreksilah gitu ya, diperiksalah oleh DJP di tahun 2018 itu kompensasi kerugiannya jadi 0. Nah, padahal dia di tahun 2019 sudah mengkompensasikan, bahkan di tahun 2020 masih mengkompensasikan, di tahun 2021 masih tahun berjalan pun dia masih mengkompensasikan karena sangat besar tadi. Nah, ketika ada pemeriksaan seperti itu, kompensasi 0, maka seharusnya wajib pajak harus membatalkan SPT tahunan tahun 2019 dan tahun 2020 gitu. Harus melakukan pembetulan. Kalau tidak melakukan pembetulan, maka either kita periksa lagi atau kita himbau dulu dan kalau dia tidak mau kita periksa lagi untuk tahun 2019 dan 2020. Nah, tentunya pemeriksaan itu kan tidak cepat gitu ya, tidak cepat. Padahal di tahun 2020 itu dia tidak boleh mengkompensasikan sisa kerugian juga gitu. Maka karena SPT tahunan tahun 2020 menjadi dasar sekarang yang menjadi perhitungan tahun berjalan gitu, maka kita tetapkan PPh pasal 25-nya gitu ya. Kita tetapkan dia kompensasi kerugiannya dihilangkan gitu, sehingga penghasilan kena pajaknya lebih besar gitu. Karena penghasilan itu dikurangi kompensasi kerugian ketemu penghasilan kena pajak. Ketika nggak ada kompensasi kerugian, penghasilan kena pajaknya lebih besar, PPh terutangnya lebih besar, angsuran PPh pasal 25-nya lebih besar. Nah, seperti itu gitu. Jadi meskipun belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak belum melakukan pembetulan, DJP bisa menetapkan besarnya angsuran PPh pasal 25 dengan hitung-hitungan yang tadi kompensasi kerugian itu dihilangkan gitu ya. Biasanya memang dasarnya kan ada pemeriksaan di beberapa tahun sebelumnya atau di tahun pajak sebelumnya gitu yang berpengaruh kepada tahun pajak di mana yang menjadi dasar angsuran PPh pasal 25 itu. Gitu kira-kira, Sir. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada yang mau bertanya. Jadi ini saya hanya menyampaikan saja, ini tidak ada hanya tambahan saja sebenarnya, dan sebenarnya sudah berubah. Mohon maaf saya belum sempat merubah slide-nya gitu ya, karena saya baru menerima slide-nya juga beberapa hari yang lalu. Jadi dia dasarnya di SE 7 tahun 2020 gitu di lampirannya. Jadi ini salah satu kertas kerja yang dipakai oleh teman-teman AR. Ya, teman-teman AR. Ini by system sebenarnya ada di AproWeb gitu. Kita nggak bikin gitu ya, kita nggak kayak kertas kerja kita tulis ada
kita print, kita tulis gitu tidak. Kita input gitu ya, kita melakukan input di April dan dia akan menghasilkan kertas kerja seperti ini. Nah, apa yang ada di kertas kerja itu? Di situ perkiraan potensi, baik 25, 29, PPH lainnya. PPH lainnya itu maksudnya output ya, biasanya output lainnya gitu ya, 21, 22, 23 kah gitu ya, sampai 25 dan lain sebagainya. Kemudian potensi PPN dan PPNBM dan perkiraan potensi pajak lainnya jika ada. Nah, ini kertas kerjanya seperti ini bentuknya, teman-teman. Jadi, kita by sistem inputnya, kita tidak bikin di Excel dan lain sebagainya, tapi di sistem juga bentuknya sudah seperti ini. Ini contohnya untuk PPh pasal 25 gitu. 2529 sorry. Jadi di sini sudah dikodifikasi ini sesuai dengan SPT tahunan, di formulir SPT tahunan gitu ya. Jadi seperti ini, nanti di sini dia akan secara otomatis by sistem itu keluar angkanya sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, ini yang kemarin kita melakukan ekualisasi, koreksi-koreksi, sehingga berdasarkan penelitian ini kita masukkan nilai yang berdasarkan penelitian. Ini dasarnya KKP ini tentunya kita membuat semacam KKP bayangan gitu ya. Bukti-bukti hasil koreksi kita ini gitu. Nah, di situ nanti di sini misalnya lebih kecil, nanti di sini akan ada selisih gitu ya, ada selisih. Nah, nanti itu ada backup-nya, ada backup KKP-nya yang lain gitu yang hasil hitung-hitungan kita. Nah, sehingga nanti di sini menghasilkan PPh terutang yang ada selisih atau tidak dengan wajib pajak. Tidak jarang juga sebenarnya gitu ketika tidak menghasilkan potensi apapun gitu, karena memang hitung-hitungan sudah benar gitu ya. Ya mau nggak mau tetap kita buat KKPT-nya gitu ya. Sama seperti pemeriksaan ketika menghasilkan SKPN, dia tetap melakukan proses pemeriksaan dari awal sampai akhir. Begitu juga penelitian pun sama. Nah, kemudian di bagian 2-nya dia ada perkiraan potensi PPh lainnya, jadi 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2, dan 25. Nah, ini yang saya bilang tadi yang belum sempat saya rubah adalah di sini. Untuk potensi PPNBM itu menghitungnya tidak seperti ini, jadi dia akan keluar lagi kertas kerja yang sama seperti ini, sebenarnya panjang seperti ini maksudnya. Itu hitung-hitungannya atau item-item yang ada di sini sama persis yang ada di SPT PPN juga, di PPN 11 jadi banyak banget, 11 gitu ya, di PPN 11. Nah, di situ sama dulu hitung-hitungannya. Jadi di atas ada penyerahan, kemudian nanti poin B-nya ada pajak masukan yang dapat dikreditkan, kemudian juga nanti ada kalau hasilnya ada pasal 16D, ada pasal 16D, dan lain sebagainya. Perhitungannya sama persis seperti yang ada di formulir induk formulir 11 gitu ya. Jadi seperti itu, setiap bulan seperti itu ada. Dari Januari sampai dengan Desember kalau PPN tentunya gitu. Nah, itu jadi tidak lagi berbentuk seperti ini, tapi dia berbentuk seperti SPT PPN 11. Hanya itu saja bedanya, yang lain sama. Perkiraan potensi pajak lainnya juga masih seperti ini. Ini hanya menyampaikan nilai kita berapa, DPP-nya berapa, nilai berapa gitu. Jadi tidak detail gitu. Tidak seperti formulir kalau 21 17 21 tidak. Dia di sini hanya ada terdiri ketika kita klik ini atau kita klik mau ngisi di sini, kita klik itu akan keluar drop down, itu cuma dasarnya apa gitu ya, gitu, berupa teks gitu kita ngasih uraian, kemudian besarnya berapa, terus potensinya berapa, hanya itu saja. Dasar DPP-nya berapa, PPh 21-nya berapa gitu. Hanya itu saja kalau untuk yang potensi pajak lainnya. Kalau PPN dia harus ngitung sama seperti ngisi formulir 11 tadi. Emang hanya itu saja, karena saya hanya menunjukkan sebenarnya. Seharusnya sudah saya update, tapi belum sempat update. Nah, itu saja materi kita hari ini. Jadi kita memang hari ini tidak terlalu banyak materi, mengingat ini pertemuan terakhir juga. Yang ringan-ringan saja, karena teman-teman sudah dihajar dari pertemuan 1 sampai 13 yang cukup berat materinya. Karena saya mendapatkan informasi ALK ini termasuk yang paling berat gitu ya untuk semester ini. Mengingat saingannya pemeriksaan pajak tidak seberat itu karena masih banyak teorinya gitu ya, masih banyak teorinya bagaimana melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Sementara kalau ALK ini dari pertemuan kedua sampai sini banyak hitung-hitungannya gitu. Tapi semoga tidak membebani teman-teman, karena saya yakin dengan kapasitas teman-teman kalau hanya seperti ini saja sih sepertinya tidak terlalu berat. Jadi gitu, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Atau materi-materi selama 14 pertemuan ini yang teman-teman masih mengganjal di kepala teman-teman. Saya berikan kesempatan sekarang. Silakan.
Mohon izin, Bang. Ya, Mungkin karena waktunya masih banyak, gimana kalau misal kita bahas salah satu soal UAS gitu, Bang? Kalau berkenan sih maksudnya, supaya kita sama teman-teman juga bisa lebih dapat gambarannya soal-soal UAS itu seperti apa gitu. Terima kasih. eh, boleh. Itu seperti itu boleh. Kalau nggak gini aja, kalau masalah soal UAS, silahkan teman-teman tanyakan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti coba saya share jawaban saya gitu ya, kira-kira gitu aja. Daripada dibahas di sini, takutnya terlalu panjang jatuhnya nanti. Karena kan UAS segitu jamnya, Bram. Bukan apa-apa sih. Tapi nanti nggak apa-apa, silahkan disampaikan di grup nggak apa-apa, atau japri ke saya nggak apa-apa, soal yang mana nanti akan saya sampaikan jawabannya. Menurut saya. Baik, Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini yang ringan-ringan saja, silakan ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau disampaikan selama perkuliahan juga nggak ada masalah gitu ya. Mas izin bertanya. Mm. Jadi untuk KKPT yang tadi itu apa fungsinya itu juga untuk membantu pemeriksa dalam menyusun KKP itu. Proses selanjutnya berarti ya ketika AR melakukan penelitian gitu, terus kemudian wajib pajak atau AR tidak puas dengan jawaban wajib pajak atau wajib pajak tidak menjawab atau apapun alasannya sehingga diteruskan ke pemeriksaan, apakah bisa membantu gitu kira-kira. Tentunya bisa, yang pertama. Tapi yang kita sampaikan ke pemeriksaan sebenarnya bukan KKPT-nya, tapi hasil dari KKPT itu adalah LHPT, laporan hasil penelitian sebenarnya. Itu yang kita sampaikan ke pemeriksa gitu. Ini yang kita lakukan gitu ya. Karena di LHPT, kalau KKPT itu kan hitungan kita. Sementara LHPT atau laporan hasil penelitian itu sudah ditambahkan dengan respon WP sebenarnya. Respon WP, hasil konseling misalnya jika ada. Terus kemudian potensi akhirnya berapa itu ada di LHPT. Tapi kalau WP tidak merespon, otomatis perhitungan di LHPT akan sama dengan LHPT. Nah, LHPT itulah yang kita sampaikan ke pemeriksa, karena itu yang lebih update gitu ya. Tapi seandainya dibutuhkan, teman-teman pemeriksa membutuhkan mau melihat KKPT-nya, tetap kita kasih. Gitu ya. Tetap kita kasih. Terima Gitu, kasih. Noval. Sama-sama. Ada lagi? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, boleh. Titik. Kalau misal tahun 2020 itu kan PPh badan biasa, terus menghitung PPh pasal 25 untuk tahun 2021, tapi ternyata OEP-nya ngajuin penggunaan PP 23 Mas buat tahun 2021. Nanti PPh pasal 25-nya kira-kira bagaimana ya, Mas? Terima kasih. Untuk yang tahun berjalan ya, dipindah bukukan. Seperti itu. Karena kan dia nanti untuk SPT tahunannya dia seharusnya nihil ya, seharusnya nihil karena semua sudah dipotong PPh final, maka PPh 25 yang sudah terlanjur disetorkan dipindah bukukan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, PPh 25 itu sifatnya nggak ngunci gitu ya. Besarnya sih ngunci ya kalau untuk yang Januari sampai dengan batas waktu gitu. Cuma pada prinsipnya 25 itu nggak ngunci gitu ya. Nilainya bisa berubah-berubah, bisa lebih, bisa kurang itu karena sesuai dengan kondisi wajib pajak itu sendiri. Sehingga karena nggak ngunci tadi, itu bisa dipindah bukukan ke jenis pajak lain bahkan gitu ya. Jadi kalau tadi berubah dari 25 ke PP 23 gitu ya, ya harus dipindah bukukan 25-nya biar tidak menjadi lebih banyak di akhir tahun. Gitu sih. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Oh, ini Mas, saya izin bertanya. Ya, silakan. Di soal kasus itu yang UAS itu tahun kemarin itu saya ada yang bingung terkait dengan kompensasi kerugiannya. Ketika kita melakukan penghitungan PPh 25 untuk untuk ke tahun depannya gitu kan, di akhir tahun yang 2020 itu misalkan. Nah, itu tuh kompensasi kerugian sebenarnya sudah habis dikompensasikan di tahun pajak itu. Nah, untuk menghitung di tahun depannya itu, apa kita tetap menggunakan kompensasi yang itu atau sudah habis, sudah nggak perlu pakai kompensasi lagi? Nah, itu perlu saya lihat lagi. Saya juga agak lupa tuh. Saya barusan ada kasus seperti itu juga. Jadi, karena seharusnya kan memang tidak dikompensasikan ya. Karena seharusnya tidak ada kompensasi karena di tahun pajak berikutnya kan tidak terpengaruh itu. Cuma di kita kekuncinya memang karena PPh pasal 25 itu kan dasarnya di SPT tahunan tahun pajak
yang lalu, hitung-hitungannya kan seperti itu ya. Kalaupun ada perubahan, hanya perubahan tarif di tahun berjalan saja. Nah, untuk kompensasi kerugian yang sudah habis itu nanti nanti saya share lagi ininya. Saya lihat aturan yang lebih jelasnya dulu. Saya takut salah jawab dan malah menyesatkan teman-teman nanti. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mas, izin bertanya, Boleh. tapi mungkin nggak begitu terkait sama materi, nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa, bebas. Ini kan sesi terakhir. Jadi berdasarkan pengalaman PPL saya itu kan sebenarnya KPP itu punya target penerimaannya sendiri dan diturunkan target penerimaan itu ke para AR gitu ya, Mas. Nah, total target penerimaan itu dilihat dari potensi PPH ini ya, Mas, yang ada di KKP gitu. Atau gimana? Terima kasih, Mas. Ya. Sebenarnya apa ya, gimana ya? Jadi gini, itu target yang diturunkan ke AR itu sebenarnya hanya angka, gitu ya. Hanya angka sebagai patokan AR itu untuk bekerja sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi, pertama yang harus jelas dulu, itu tidak menjadi dasar pengukuran kinerja AR sebenarnya. Untuk yang target ya, saya bilang. Untuk target kinerja AR itu diukur dari penerbitan SP2DK gitu ya, melakukan dinamisasi misalnya, menerbitkan STP, seperti itu. Jadi bukan target. Nah, bagaimana penentuan targetnya? Wah, itu adalah misteri alam sebenarnya, gitu ya. Jadi kita nggak tahu, AR itu nggak tahu. Tapi dasarnya hitungannya kita tahu, gitu ya. Dasarnya itu biasanya adalah gini. Target yang sudah given, gitu ya. Jadi ke masing-masing KPP itu kan diberikan target, gitu ya. Bukan KPP dulu. Jadi levelnya DJP diberikan target berdasarkan APBN yang ditetapkan, diketok oleh DPR, gitu ya. Kemudian target di DJP itu di breakdown ke masing-masing kanwil dulu, kantor wilayah dulu. Nah, kanwil nanti membreakdown lagi itu berdasarkan potensi masing-masing. Potensi itu biasanya bukan dari potensi yang kami input di APROEP, tetapi potensi secara makro. Jadi pertumbuhan ekonominya gitu ya, pertumbuhan pembayaran wajib pajaknya selama tahun yang lalu gitu, kita bandingkan dengan tahun ini, itulah yang jadi dasar. Terus turunlah dari kanwil ke KPP. KPP turun ke AR sesuai dengan potensi masing-masing wajib pajaknya. Seperti yang tadi bilang, saya potensi potensi BP-nya, mungkin ada yang lagi tumbuh, mungkin ada yang kemarin sengkarap gitu ya, pertumbuhannya negatif, tentunya akan di-adjust sesuai dengan kondisi seperti itu. Jadi, nah baru nanti dari potensi yang turun ke AR itu sebenarnya potensinya terbagi dua, let's say gitu ya, saya 1,4T gitu, punya target 1,4T gitu. Nah itu di dalamnya itu terbagi menjadi dua sebenarnya, menjadi yang rutin gitu ya, dan ada yang extra effort gitu ya, ada yang effort gitu. Jadi rutin itu kita prediksikan biasanya tahun lalu gitu kita tambahkan atau kita tumbuhkan sebesar dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini, inflasi tahun ini, pokoknya makroekonomi tahun ini. Nah tentunya masih ada selisih itu, pasti ada selisih gitu ya, dari perhitungan yang sudah kita tumbuhkan itu ada selisih. Selisihnya itulah yang effort. Effort itu kita tutup dengan cara seperti ini, gitu, dengan melakukan penelitian-penelitian seperti ini. Nah, tapi kalau ditanya targetnya dari mana, Bang? Ya, saya juga nggak tahu. Gitu. Maksudnya, kadang-kadang tiba-tiba udah given ke kita. Tapi cara perhitungannya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita hitung juga, kenapa effortnya gede banget gitu kan? Ya, saya aja, kenapa? Saya itu target saya sekitar 1,4T gitu ya. 1 tahun gitu. Paling besar sekantor. Saya juga nggak tahu gimana dapatnya gitu kan. Tapi ya sudahlah, itulah hidup. Jadi gimana, Putri? Mas, makasih Mas. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sharing-sharing nggak apa-apa loh, nggak harus terkait materi. Mas, mau nanya Mas, enakan Boleh. jadi AR atau fungsional gitu Mas? Kalau ada memilih, kalau bisa memilih ya. Tergantung. Jadi tergantung. Saya bilang tergantung orangnya, gitu ya. Karena fungsional itu kan sebenarnya pekerjaannya lebih terstruktur, gitu ya. Pendapat saya pribadi ya, lebih struktur dari awal sampai akhir. Tapi teman-teman akan mengerjakan itu dari sekarang sampai dengan pensiun. Itu aja kan. Karena kan kalian berkarir di. Maksudnya saya mengasumsikan fungsional pemeriksa ya, gitu ya.
Sementara AR itu kan jabatan struktural gitu kan. Dan bedanya AR dengan fungsional adalah fungsional itu kerjaannya, AR itu kerjaannya lebih banyak dan lebih variatif. Teman-teman bisa bisa ngobrol dengan WP gitu ya, tidak harus terkait dengan materi gitu kan, mengetahui proses bisnis lebih dalam. Fungsional juga seperti itu, tapi kan kalau fungsional tujuannya nanti akan melakukan koreksi berapa gitu ya. Pendalamannya untuk ke arah situ. Kalau AR kan bisa ya sebenarnya untuk berhubungan baik dengan WP dan lain sebagainya. Dan jabatannya kan nggak ngunci, AR itu struktural. Nanti naik jabatan misalnya jadi kepala seksi, bisa jadi kepala seksi apa aja gitu. Jadi pilihan hidup. Kalau bisa memilih silakan sesuai mana yang lebih disukai gitu ya. Lebih suka pekerjaan A sampai Z dari awal sampai akhir gitu ya, sampai teman-teman pensiun, sehingga expert banget di bidang itu gitu. Atau yang lebih suka yang bergonta-ganti peran gitu sehingga nggak bosan gitu. Gitu sih kira-kira. Makanya saya jadi AR. Bosanan soalnya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Baik, kalau tidak ada, berhubung ini pertemuan terakhir gitu ya. Yang pertama saya sampaikan adalah saya menyampaikan pesan sponsor dulu gitu dari lembaga gitu ya. Jadi dosen disuruh menyampaikan ke mahasiswanya, which is saya bukan dosen gitu ya. Tapi tolong nanti ketika mengerjakan soal UAS ditegakkan integritasnya gitu. Itu pesan sponsornya seperti itu. Tapi bagi saya juga itu yang paling penting sebenarnya buat saya gitu ya. Karena apa ya? Saya teman-teman juga tahu lah proporsi UAS UTS kemudian nilai aktivitas gitu ya. Kalau belum dirubah sih kemarin kayak mau dirubah gitu ya. UAS UTS kan porsinya 30%-an kalau nggak salah ya, masing-masing 30-30 sehingga aktivitas lebih besar. Nah, bagi saya juga seperti itu gitu. Jadi nilai di atas kertas itu ya sebesar itu saja gitu. Sementara nilai yang lebih besar yaitu nilai aktivitas bagi saya itu adalah partisipasi teman-teman. Kemudian salah satunya integritas itu tadi gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman dapat cerita atau belum, karena beberapa teman dosen juga curhat gitu ya. Ketika PJJ seperti ini, terus kemudian ujiannya online gitu, kenapa banyak sekali yang jawabannya mirip gitu ya. Ya kita sih sempat berargumen lah kan slide-nya sama gitu kan. Tapi ini masalahnya nggak ada di slide, tapi jawabannya bisa mirip gitu kan. Dari mana mereka dapat materi ini gitu kan. Makanya kan saya juga ketika menyampaikan materi tidak banyak yang saya tambahkan, bahkan tidak ada, jarang yang saya tambahkan di dalam slide-nya, karena itu yang akan jadi dasar teman-teman biasanya. Nah, alasan saya juga itu gitu kan, biar mudah terpantau jawabannya sebenarnya gitu. Nah itu ada curhat dosen seperti itu. Kita sih ya berpikir positif aja lah. Dan saya juga ya saya yang penting gitulah, yang penting coba teman-teman, yang penting integritasnya ditegakkan lah, nanti kerjakan sendiri. Toh porsinya UTS UAS ya cuma 30% kali 2, 60 gitu ya. Ya proporsi aktivitas 40% jauh lebih tinggi. Salah satu yang saya nilai adalah integritas teman-teman gitu. Itu pesan sponsor dulu. Nah kemudian karena pertemuan terakhir juga ya mau nggak mau ini adalah akhir dari perkuliahan gitu ya. Jadi saya harus menyampaikan yang pertama adalah terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atas partisipasinya, atas atensinya selama perkuliahan ini. Karena tanpa itu semua gitu, apa yang saya sampaikan nggak ada gunanya gitu. Kalau tidak ada feedback dari teman-teman, saya nggak tahu teman-teman paham atau enggak. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya nggak tahu teman-teman nangkap atau enggak. Dan itu juga pembelajaran buat saya gitu. Itu juga menjadi pembelajaran buat saya. Apakah materi yang saya sampaikan mudah ditangkap atau tidak? Saya nggak yakin gitu, karena kadang pikiran saya itu terlalu bunder gitu ya bahasa Jawanya, terlalu ruwet gitu, sehingga penyampaiannya kadang-kadang belibet, itu saya akui. Makanya tolong dikoreksi kalau sebenarnya saya ada seperti itu. Dan tolong tanya, silahkan japri ke saya. Saya mengapresiasi yang teman-teman langsung japri ke saya gitu ya, walaupun mohon maaf jawabnya kadang-kadang telat gitu ya, karena ya memang ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan, tapi pasti saya balas gitu ya, pasti akan saya balas. Jadi kalau ada apa-apa silahkan tanya ke saya aja, nggak apa-apa. Jadi itu pertama, terima kasih banyak atas 14
pertemuan sekitar 2 bulan kita bersama-sama yang sangat menyenangkan buat saya gitu. Salah satu kelas paling aktif yang saya pernah punya selama di STAN ini gitu. Dan pertanyaannya berat-berat gitu. Pertanyaannya berat-berat sejujurnya. Kayak Bram gitu pertanyaannya berat. Karena ditanyakan ke pegawai pajak belum tentu tahu gitu. Yang apa namanya? Yang ditanyakan itu gitu. Yang masih bekerja sekarang gitu kan. Itu memang sebenarnya pertanyaan yang memang teknis sekali yang kami memang sekarang sedang jalani juga gitu ya teman-teman di BJP. Jadi memang luar biasa sebenarnya kualitas dari teman-teman. Makanya menyenangkan sekali mengajar teman-teman, menemani teman-teman belajar itu kehormatan yang sangat besar buat saya. Itu kehormatan yang sangat besar buat saya. Dan itu menambah ilmu saya, nggak cuma menambah ilmu teman-teman gitu ya harapannya. Terima kasih juga buat Mbak Sherly yang sudah mau memfasilitasi segala keriuhan saya gitu ya, ngerubah jadwal. Hampir tiap minggu berubah jadwalnya. Setiap minggu, jadi Mbak Sherly itu harus nanya saya mau kuliah kapan gitu. Karena saya masih aktif, jadi harus nyuri-nyuri waktu lah ketika mau ngajar gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi ya memang namanya dosen tembak ya. Gitu. Jadi harus siap kapan aja. Itu. Terus kemudian berikutnya saya minta maaf sebesar-besarnya kalau sama penyampaian saya ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian materi atau bergaul dengan teman-teman, ada salah kata, ada yang sakit hati, itu saya meminta maaf, tidak ada yang saya sengaja gitu ya, karena semuanya memang kembali ke sifat saya sebagai manusia. Itu apa lagi ya? Itu aja sih. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri, saya memberikan sedikit titipan juga gitu ya. Jadi di pertemuan terakhir banyak yang dititipin pengajar. Jadi diminta memberikan motivasi kepada mahasiswa. Saya bingung motivasi apa yang bisa saya kasih gitu kan. Gini aja sih menurut saya gini. Jadi memang ini akhir perkuliahan gitu ya. Cuma ini tuh bagi saya merupakan awal bagi teman-teman sebenarnya. Bukan akhir gitu ya. Bukan akhir perjuangan teman-teman. Ini awal perjuangan teman-teman. Setelah teman-teman lulus, nanti sukses di UAS-nya gitu. Lulus kemudian dari STAN, ditempatkan di instansi manapun teman-teman berada. Ini tuh merupakan awal gitu ya. Sila teman-teman ingat perjuangan teman-teman selama di STAN ini merupakan awal. Saya juga masih ingat perjuangan saya ketika di D3 dulu seperti apa gitu. Dan diingat bahwa jangan berpikir bahwa itu menjadi akhir gitu ya. Teman-teman lulus, teman-teman dapat kerja, sudah gitu. Jangan berhenti meningkatkan kompetensi diri gitu. Kalau bisa gitu ya, karena kita hidup di dunia ketiga yang yang katanya gitu ada educational trap gitu ya. Jadi apa-apa itu didasarkan kepada pendidikan. Jangan berhenti di sini, jangan berhenti di D3. Silakan teman-teman tempuh pendidikan lebih lanjut. Mau D4 silahkan, mau di luar silahkan gitu. Kalau perlu nanti S2 dan S3 kalau perlu gitu. Menurut saya perlu, dan menurut saya teman-teman punya kapasitas ke sana gitu, lebih dari saya sebenarnya gitu ya. Karena zaman saya di D3 dulu saya nggak kepikiran nanya seperti yang teman-teman tanya gitu ya. Dan mata kuliah yang saya pelajari tidak se-advance yang teman-teman dapatkan sekarang gitu ya. Surprising itu yang saya sampaikan itu real life story gitu. Yang saya sampaikan materinya itu memang kita hadapi sekarang. Which is kita juga masih belajar karena kan kita nggak ada basic ya, surprisingnya kita belajar sambil jalan. Pengalaman itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, itu teman-teman udah dapatkan bahkan ketika teman-teman belum bekerja. Jadi bagi saya apa yang teman-teman sudah miliki itu modalnya jauh lebih besar daripada saya dulu. Silahkan dikejar. Pesan saya itu sih. Jadi kalau kita mau nggak mau gitu ya, karena di kita itu walaupun saya tidak mendewakan pendidikan, jangan disalahartikan gitu. Cuma sayangnya di tempat kita bekerja itu nantinya ketika teman-teman mau meningkatkan, mau naik jabatan misalnya atau berpindah posisi itu masih dipertimbangkan masalah pendidikan selain pangkat golongan ya, masih dipertimbangkan masalah pendidikan minimal D3, minimal S1, minimal S2 untuk eselon 3 dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus ngarah ke sana. Nggak harus tugas belajar, nggak harus beasiswa gitu, bisa disempatkan lah intinya kuliah lagi. Saya juga nggak kepikiran saya bahkan sampai S2 sampai di luar gitu ya tadinya gitu.
Saya triggernya bahkan terlambat gitu ya, nggak seperti sekarang teman-teman D3 mungkin udah bisa mikir ke sana, saya mungkin agak terlambat. Saya ketika D4 sejujurnya gitu, baru kepikiran mau melanjutkan kuliah lagi. Saya sebenarnya tadinya mencukupkan diri untuk D4 itu, untuk satu udah cukup lah gitu. Nah, cuma ketemu dengan beberapa dosen gitu, waktu itu pengajarnya adalah pengajar distance, sekarang masih aktif juga. Beberapa dosen dia kuliah di luar gitu kan, dan bagus sih dia memberikan motivasinya juga seperti itu, dan di setiap perkuliahan beberapa beliau-beliau itu yang saya sangat hormati menyediakan satu sesi tersendiri gitu ya, sekitar 10 menit 15 menit di akhir dia ngajar gitu untuk menceritakan pengalaman ketika belajar di luar gitu. Kita mau minta gitu ya, ke satu kelas minta. Nah di situ kepikiran pengen juga, kayaknya keren juga kuliah di luar, dan ternyata memang sekeren itu teman-teman. Jadi setelah saya alami sekeren itu. Jadi saya harapkan teman-teman juga ngarah ke sana lah gitu. Karena beda. Belajar di dalam negeri dengan belajar di luar negeri itu beda. Beda tekanannya, beda culture-nya, ilmunya pun beda. Mohon maaf nih, saya bukan mengecilkan pendidikan di dalam negeri gitu ya, tidak sama sekali. Tapi pola pandang teman-teman akan jauh lebih luas ketika kuliah di luar, sesungguhnya gitu. Jadi kan teman-teman dipaksa mengeluarkan lebih dari 100% gitu ya. Mungkin teman-teman ngerasa udah ngasih 100%, sebenarnya itu belum gitu. Itu masih mungkin baru 60-70%. Nah, teman-teman dipaksa mengeluarkan lebih dari yang biasa teman-teman keluarkan. Ya gimana gitu kan, ngomong bahasa Inggris, saya aja masih belepotan gitu kan. Mau ngomong aja harus mikir gitu kan. Kalau bahasa Indonesia gini kan saya bisa ngomong seenaknya aja. Bahasa Inggris mau ngomong aja harus mikir. Presentasi harus mikir kan gitu. Nah, jadi kita dipaksa. Nah, ketika kita terbiasa dipaksa seperti itu akan memiliki efek yang positif. Kalau teman-teman bisa menghandle ya, itu akan memberikan efek yang positif pada teman-teman nanti ketika teman-teman kembali bertugas. Gitu. Percaya sama saya. Beda, mentalitasnya beda. Ketika teman-teman menghadapi tekanan itu mentalitasnya beda. Gitu. Jadi gitu, motivasi. Kira-kira itu kalau disebut motivasi ya. Ya sudahlah. Gitu. Tapi semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Dan oke lah kalau gitu, tanpa berpanjang waktu. Jadi mungkin gitu teman-teman. Mas, jadi, mau tanya Mas? Ya, boleh silakan. Kalau misal mending D4 apa S1 di luar Mas? Waduh, itu dia. Pertanyaan segala umat. Gini Siti. Jadi kalau bisa memilih, saya memilih D4. Kalau bisa memilih, saya menyarankan teman-teman D4. Kalau bisa gitu ya. Cuma masalahnya pengalaman yang sekarang saja gitu ya. Jadi teman-teman yang di kantor juga mau daftar D3 khusus, mau daftar D4 itu limited sekali kelasnya gitu. Jadi kalau nggak salah tahun ini cuma 2 apa 3 gitu. 2 atau 3. Dibandingkan dengan yang daftarkan banyak ya, sangat banyak gitu ya. Jadi silakan ditimbang-timbang itunya. Tapi kalau bisa lebih baik D4 gitu. Lebih baik D4 karena bagi saya dosen-dosen di D4 itu, waktu saya D4 itu nggak kalah daripada dosen-dosen di luar gitu ya. Dosen-dosen di UI bahkan gitu, karena waktu saya D4 ada teman yang ngambil di UI. Nggak kalah kok gitu. Ya sama-sama kita S2 juga, saya dari D4, dia dari UI juga sama-sama berakhir di kampus yang sama ketika di luar gitu. Tapi bagi saya, yang mind-blowing saya gitu ketika saya ini adalah D4 sebenarnya. Ketemu dengan orang-orang yang ada di D4 sesungguhnya ya. Kalau materinya sih mungkin mirip-mirip aja sih. Gitu sih, Dik. Oh ya, terima kasih banyak, Mas. Tapi ini, Mas, kan kalau D4-nya stand itu cuma buat pegawai di JP, Mas. Sedangkan penempatan kami aja masih belum jelas. Nah, iya itu dia masalahnya. Karena kalau saya bilang kalau bisa kan, itu yang pertama. Tapi nggak cuma DJP loh, jangan salah gitu kan. Di 4 stand itu. Yang nggak bisa itu di luar Kementerian Keuangan. Kalau selain itu kan bisa. Teman-teman saya D4 itu nggak cuma dari DJP, karena kebetulan saya dulu prodip ya teman-teman. Saya dulu di D3 gitu kan, jadi nggak pajak. Nah kalau D3 akuntansi itu biasanya kalau zaman saya dulu itu D4-nya itu akuntansi semua. Tapi kalau kami yang dari prodip itu D4-nya nyampur. Teman saya itu ada dari Bea Cukai, ada yang dari Setjen, ada yang dari DJKN Kekayaan Negara, ada yang piutang lelang, ada juga semua. Kalau saya hampir semua ada teman saya dari seluruh Kementerian Keuangan gitu ya, nggak cuma DJP. Nah kalau teman-teman ditempatkan di luar Kementerian Keuangan, nah itu yang jadi PR. Tapi tetap teman-teman sekolah lah gitu. Tapi sebenarnya alasan saya untuk D4 itu simpel gitu ya.
Alasan saya kenapa saya D4 itu simpel, karena saya malas kerja sambil kuliah. Semuanya itu aja sih. Jadi bisa fokus kuliah doang gitu ya. Jadi saya nggak pernah namanya kerja sambil kuliah. Semua kuliah saya itu ketika saya menjalani namanya tugas belajar. Jadi memang benar-benar sekolah saja. Dan mohon doanya, semoga dilancarkan tahun depan bisa melanjutkan kembali pendidikan saya yang sudah tertunda sekitar 6 tahun, gitu ya. Nah, saya aja yang udah setua ini, masih mikir kok mau sekolah lagi. Jadi apalagi teman-teman yang masih muda kan. Gitu. Ada lagi? Mas, tanya lagi Mas, kalau misalnya S1 Boleh. tuh penyetaraannya gimana Mas? Iya, jadi itu juga PR-nya. Nah, itu harus kamu pertimbangkan juga. Jadi ada penyetaraan namanya UPKP, ujian apa penyesuaian kenaikan pangkat kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman sekarang gitu ya, sekarang saya nggak tahu masih ada aturannya di PMK 18 atau enggak. Kalau katakanlah ini saya asumsikan di Kementerian Keuangan lah ya teman-teman. Jadi ketika mau sekolah lagi kan, kalau dulu aturannya kan harus 2 tahun dulu bekerja baru bisa sekolah lagi gitu kan. Saya nggak tahu udah dicabut atau belum. Tapi kalau belum ya silakan, kalau mau di luar itu silakan gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang sekarang pada ini yang nggak bisa D4 itu kuliah di luar. Nanti ada namanya UPKP. Nah, tapi sayangnya adalah UPKP itu bergantung pada formasi pegawai. Ada formasi pegawai, maksudnya berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan gitu ya, di tahun tersebut untuk golongan tersebut butuh berapa orangnya gitu. Jadi ada kuotanya tuh. Jadi ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka tahun itu UPKP nggak ada. Sempat kejadian UPKP nggak ada selama berapa ya, 2 tahun kalau nggak salah. Tapi paling lama sih itu sih, paling lama 2 tahun. Jarang gitu. Kadang paling lama pun skipnya setahun. Hampir tiap tahun ada. Cuma sayangnya ada kuotanya gitu. Jadi teman-teman harus bersaing dengan teman-teman yang lain yang kuliah di luar juga untuk bersaing masuk ke dalam kuota tersebut gitu. Tapi saya yakin kalau cuma bersaing kan teman-teman juga sudah bersaing dengan ratusan ribu orang ketika masuk STAN itu. Kalau cuma bersaing lagi dengan berapa ribu orang yang tidak terlalu berat ya. Walaupun berapa ribu orang itu merupakan saringan yang 100.000 tadi sih. Jadi ya selamat berjuang lah. Tapi kalau D4 kan langsung ya. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan lah gitu. Cuma jangan gini lah, karena kejadian banyak juga teman gini, karena dia cuma sangat pengen D4 gitu ya, kejadian pengen D4, dia nyoba gagal, tahun depan nyoba gagal, tahun depan nyoba gagal, umurnya habis akhirnya. Itu yang coba teman-teman juga pikirkan gitu. Jadi jangan sampai umurnya habis pada akhirnya nggak bisa D4, sekolah di luar juga udah malas gitu kan. Takutnya seperti itu. Gitu. Ada lagi? Ya, gitu ya. Jadi, nah kalau memang tidak ada yang mau disampaikan lagi, ini memang akhir dari perkuliahan, tapi bukan akhir dari pertemanan kita. Jadi kalau memang teman-teman masih menganggap saya teman, gitu. Jadi dari awal pertemuan pertama saya bilang saya itu teman-teman. Saya nemenin teman-teman belajar. Saya bukan yang ngajar, bukan dosen. Saya nemenin teman-teman belajar. Sehingga meskipun perkuliahannya selesai, saya masih teman-teman juga, masih teman dari kawan-kawan di sini juga. Gitu. Jadi kalau ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan silahkan, nggak usah sungkan, nggak ada masalah gitu buat saya gitu, meskipun kita sudah selesai, karena pergaulan kita tidak berhenti karena kuliah ini selesai. Dan saya masih punya kewajiban nemenin teman-teman sampai UAS gitu ya, mau ditanyakan terkait materi kapanpun, jam berapapun silahkan. Di luar itu silahkan, kalau mau nanya juga nggak ada masalah, mau nanya beasiswa, mau nanya apa silahkan, nggak ada masalah buat saya, santai aja sama saya. Dan nanti juga mungkin sebagian akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Kemudian kita akan bersua. Jadi kalau ngelihat saya, meskipun saya nggak bisa hafal teman-teman satu persatu gitu ya, kalau ketemu ya disapa. Dulu saya teman Mas dari kelas ini misal, dari mata kuliah ini, biar saya ingat gitu. Kadang-kadang gitu sih saya lupa. Dan mungkin 1 atau 2 akan berada di kantor yang sama dengan saya. Jadi kita bisa berkawan lebih baik kalau kejadiannya seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi ini bukan akhir segalanya, ini merupakan awal bagi teman-teman, dan juga kita masih bisa tetap berteman sampai kapanpun. Jadi itu saja. Terima kasih. Mohon maaf makan banyak waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya masih punya PR dari Bram. Nanti coba saya lihat dulu aturannya. Terus kalau tadi Bram juga, ya. Nanti foto-foto dulu ya, jangan di-end dulu. Boleh. Jadi gitu. Jadi saya tutup dulu ya. Jadi terima kasih banyak atas kerjanya selama ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga teman-teman sehat dimanapun teman-teman berada.
Ya, untuk foto-foto saya persilahkan sekarang. Oke. Nah, ini kelas terakhir kita, jadi kita foto-foto dulu, mungkin yang lain bisa on cam. Gaya pertama gaya ini kayak biasa, gaya KTP. Mukanya aja senyum, bebas nggak senyum juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Halaman kedua ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi mungkin yang punya saran gaya? Kayak ada. Oke, ini juga Mas. Kita juga mau ucapin makasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurang atau salahnya selama perkuliahan ini. Kita juga banyak banget dapat ilmunya selama 14 pertemuan ini. Itu aja sih Mas. Terima kasih banyak. Sharing-sharingnya juga di luar pelajaran sangat banyak. Ya, sama-sama. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebuah kebanggaan saya lah untuk nemenin teman-teman belajar. Salah satu kelas yang paling aktif yang saya punya. Dan pertanyaannya berat-berat gitu. Jadi, sehingga tidak hanya menambah khasanah pengetahuan teman-teman, tapi juga saya. Dan itu saya apresiasi sangat luar biasa buat teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak kembali gitu ya. Tidak intinya saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita masih bisa ketemu di lain kesempatan gitu dalam occasion apapun. Kalau kata dosen saya dulu, see you on top gitu ya. Nanti kita akan bertemu di puncak, entah nanti teman-teman jadi kepala kantor saya atau jadi kanwil saya gitu, siapa tahu kan gitu. Dan saya jadi widya suara. Cita-cita saya ngajar loh sebenarnya, sederhana saja. Jadi gitu, selamat melanjutkan aktivitas, ingat jaga protokol kesehatan. Minggu depan teman-teman sudah mulai UAS, jadi tolong dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, jangan sampai COVID gitu. Sebisa mungkin ya. Nah, kalau kena ya berarti ujian. Cuma tolong dijaga sekali sehingga teman-teman tetap fit. Gitu. Semoga sukses UASnya. Saya doakan teman-teman sukses dan tolong bantu saya, bantu teman-teman. Jadi jangan sampai ada jawaban yang kosong ya. Itu saja. Karena nanti jawab soalnya isi semua kemungkinan gitu ya. Isi semua. Jadi tolong jangan ada jawaban yang kosong. Gitu. Semoga sukses UASnya. Saya yakin teman-teman bisa gitu ya, dengan kapasitas yang teman-teman punya. Saya yakin teman-teman bisa melalui dengan baik dan selamat. Semoga kita bertemu lagi gitu ya di kemudian hari. Gitu aja. Oh iya Mas. Ya, gimana? Izin tanya juga, format soal UAS itu kayak gimana Mas? Sejauh ini yang saya tahu itu nanti ada essay, saya kurang tahu soalnya kalau nggak salah 3 atau berapa, 3 kalau nggak salah. Ada essay, kemudian ada kasus pendek dan ada kasus panjang. Jadi itu formatnya seperti itu. Jadi nggak ada pilihan ganda, beralasan itu nggak ada. Jadi semuanya essay, makanya tolong jangan kosong. Time managementnya ya teman-teman dijaga benar. Prioritaskan pada yang porsinya paling besar dan paling bisa dikerjakan. Itu dulu yang teman-teman kejar gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, tanpa perlu berpanjang ke apa, saya tutup perkuliahan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas buat teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas.